Oke, jadi kita akan membahas kasus baru nih, kasus dari GIS yaitu inguinal hernia. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas. Ada anatomi dari abdominal wall, serta nanti ada inguinal canal juga. Terus kita akan membahas embriologi dari descended testis. Kenapa? Karena pada kasus ini ada kegagalan proses akhir dari descended testis ini. Lalu ke klinis dan manajemennya. Sebelum kita bahas materi-materi yang tadi, kita bahas dulu nih final konsepnya. Jadi pada dasarnya inguinal hernia yang dialami pasien ini diakibatkan oleh dua kondisi yang dialami pasien, yaitu berupa kegagalan penutupan dari prosesus vaginalis sehingga menciptakan kondisi yang bernama persistan prosesus vaginalis, yang berarti kanal prosesus vaginalis ini dia tidak menutup dan tetap membuka dan menghubungkan ruang antara abdomen dan eksternal genitalia yaitu skrotum. Lalu selanjutnya pasien juga memiliki riwayat batuk dan strain yang kronis sehingga kondisi ini akan menciptakan peningkatan intraabdominal pressure yang dimana bersamaan dengan persisten prosesus vaginalis akan menyebabkan konten-konten yang ada di ruang intraabdomen itu escape ke dalam inguinal canal dan menciptakan kondisi yang bernama indirect inguinal hernia, yang dimana lama-kelamaan protrusinya akan mengalami progresi dan terjebak di inguinal canal sehingga hernianya tidak dapat direduksi dan lama-kelamaan juga akan mengganggu vascular supply dari struktur yang mengalami hernia tersebut sehingga pasien di sini dapat didiagnosa mengalami strangulated right indirect inguinal hernia, yang dimana kondisi strangulated ini menyebabkan gangguan suplai darah ke struktur hernia sehingga akan menyebabkan struktur tersebut mengalami iskemi yang lama-kelamaan akan menjadi nekrosis sehingga respons tubuh terhadap struktur yang rusak ini akan terjadi inflamasi sehingga dari manifestasinya berupa peningkatan WBC, kemerahan pada struktur tersebut dan nyeri tekan. Lalu selanjutnya strangulated hernia ini juga akan menyebabkan obstruksi dari struktur intestin yang dimana akan menyebabkan akumulasi dari digestive content dari proximal portionnya sehingga akan menyebabkan osmolaritas pada lumen meningkat, yang dimana osmolaritas yang meningkat ini secara otomatis akan meningkatkan osmotic pressure sehingga akan terjadi pergeseran osmosis cairan menuju ke lumen sehingga cairan-cairan yang di dalam tubuh itu berkurang dan manifestasinya berupa hypovolemic, yang dimana hypovolemic ini menyebabkan tekanan darah dari pasien menurun, lalu venous return dari pasien juga menurun sehingga jugular venous pressure-nya juga ikut menurun, lalu menurunkan perfusi jaringan sehingga jika perfusi ke ginjal menurun maka glomerular filtration rate dari pasien juga menurun sehingga dari pemeriksaan serologisnya serum ureum creatininnya meningkat sedangkan urine outputnya menurun. Lalu selanjutnya obstruksi dan akumulasi konten juga akan menyebabkan distensi dari abdomen dan digestive contents yang reflux sehingga dari manifestasinya berupa greenish aspirate. Lalu selanjutnya obstruksi proksimal akan menyebabkan ketiadaan bowel movement pada distal area sehingga menyebabkan obstipasi dan ampulanya itu kolaps. Lalu selanjutnya di sini juga menyebabkan impaired absorption yang dimana salah satu substansi penting yang diabsorpsi oleh intestin adalah zat besi yang dimana manifestasinya berupa menurunnya Hb dan PCV sehingga manifestasinya berupa pasien pucat. Lalu hal ini akan meningkatkan peristaltik pada proximal portion sehingga dari manifestasinya terlihat visible peristaltik, lalu dari auskultasinya terdapat metallic bowel sound dan menyebabkan colic abdominal pain. Lalu kita akan membahas materi yang pertama yaitu abdominal wall. Jadi pada dasarnya secara umum abdominal wall terbagi menjadi 4 bagian yaitu anterior, posterior, dan right and left lateral abdominal wall.
yang dimana anterolateral abdominal wall merupakan struktur aponeurosis yang dimana memiliki batas superior yaitu ribs cartilage 7-10, batas inferior yaitu inguinal ligament, dan superior pelvic girdle. Lalu untuk fascia penyusun dari abdominal wall berupa Kempers fascia, Scarpa fascia, investing fascia, transversalis fascia, extraperitoneal fat, dan parietal peritoneum. Lalu untuk otot-otot penyusun dari abdominal wall yaitu terdiri dari 3 flat muscle dan 2 vertical muscle, yang dimana 3 flat muscle terdiri dari external dan internal oblique muscle dan transversus abdominis. Sedangkan untuk 2 vertical muscle yaitu rectus abdominis dan pyramidalis, tetapi pyramidalis hanya terdapat pada 80% populasi manusia. Lalu di sini kita akan bahas inguinal canal. Jadi pada dasarnya inguinal canal merupakan struktur pasase pendek yang menghubungkan abdominal wall dan eksternal genitalia yang membentang supremedial sejajar dengan inguinal ligament. Yang dimana pada kasus ini clinical significance-nya merupakan common site dari herniasi. Yang dimana strukturnya tersusun dari dinding, yang dimana dinding anteriornya tersusun atas external oblique aponeurosis, sedangkan dinding posteriornya tersusun atas transversalis fascia. Sedangkan untuk roofnya diwakilkan oleh internal oblique muscle, sedangkan internal oblique muscle dan transversus abdominis. Lalu untuk floornya sendiri dia tersusun atas inguinal ligament, yang dimana untuk struktur ini tentunya karena merupakan pasase maka ada bukaan yang lebih proksimal dan distal, yang dimana untuk bukaan yang proksimal berupa deep atau internal inguinal ring, sedangkan untuk bukaan yang distal adalah superficial atau external ring. Lalu di sini kita akan membahas tentang embryologi dari descended testis, dikarenakan pada kasus ini terdapat kegagalan pada proses penutupan prosesus vaginalis yang merupakan proses akhir dan terjadi postnatal. Jadi pada dasarnya proses descended testis itu diawali dari primordial testis yang terletak di ruang ekstraperitoneal dan terletak pada lumbar area yang terdapat pada posterior abdominal wall. Yang dimana proses descended testis bermula ketika gubernaculum terbentuk, yaitu struktur yang menghubungkan testis dengan anterolateral abdominal wall. Jadi struktur ini akan membuat testis tidak bergerak walaupun terjadi pembesaran struktur dari fetus. Lalu selanjutnya minggu ke-12 seiring dengan pertumbuhan fetus, testis akan berada di posisi pelvis. Lalu pada minggu ke-28 testis akan mulai bermigrasi melewati deep inguinal ring, yang dimana secara simultan membentuk struktur yang bernama processus vaginalis. Lalu selanjutnya pada minggu ke-32 testis akan berada di skrotum posisinya. Lalu pada postnatal untuk struktur processus vaginalis bagian superiornya akan menutup dan inferiornya membentuk struktur yang bernama tunica vaginalis. Lalu untuk struktur gubernaculum, yaitu struktur yang tadi menghubungkan testis dengan anterolateral abdominal wall, bagian superiornya akan mengalami degenerasi, sedangkan bagian inferiornya akan membentuk skrotal ligamen. Lalu kita akan membahas klinis dari hernia, yaitu hernia merupakan penyakit berupa tonjolan yang disebabkan oleh organ dan atau jaringan yang keluar dari dinding tubuh yang melemah. Yang dimana etiologi dari hernia ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kongenital yang disebabkan oleh kondisi yang bernama patent processus vaginalis seperti kasus ini, dan acquired, yang dimana acquired ini terbagi menjadi primary acquired seperti kondisi di mana otot abdomen yang melemah, dan secondary yaitu kondisi di mana komplikasi pasca operasi ataupun cedera. Yang dimana risk factor dari penyakit ini yaitu kondisi yang bisa meningkatkan tekanan intraabdomen seperti mengangkat beban yang berat, batuk, dan konstipasi kronis, hamil, ataupun obesitas. Lalu selanjutnya kondisi-kondisi yang memperlemah dinding abdomen seperti usia yang bertambah, merokok, ataupun pasca operasi. Lalu risk factor lainnya seperti riwayat keluarga dan jenis kelamin, yang dimana laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Lalu untuk klasifikasinya sendiri berdasarkan karakteristiknya terdapat reponable hernia, yaitu
struktur hernia yang masih dapat direduksi secara manual. Irreversible, yaitu struktur yang tidak dapat direduksi tetapi tidak menciptakan obstruksi ataupun gangguan vaskular. Lalu ada incarcerata, yaitu irreversible hernia yang menciptakan kondisi obstruksi. Lalu ada strangulated hernia, yaitu kondisi di mana struktur yang mengalami hernia mengalami gangguan vaskularisasi sehingga beresiko untuk mengalami nekrosis. Lalu berdasarkan lokasinya sendiri, hernia dapat dibagi menjadi groin hernia seperti pada kasus ini, yang dimana terdiri dari inguinal dan femoral hernia. Lalu ada pelvic hernia, anterior hernia, dan posterior hernia. Lalu untuk diagnosis dari hernia sendiri, dari history taking, dapat ditanyakan apakah terdapat benjolan yang dapat direduksi ataupun tidak, lalu apakah benjolan tersebut terdapat nyeri tekan. Lalu dari physical examination-nya sendiri dapat dilakukan finger test dan Zeeman test, yang dimana untuk finger test sendiri merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mereduksi hernia, lalu ditahan dengan jari, yang dimana pasien diminta untuk melakukan falsafah manuver, dan jika terasa ada tekanan pada ujung jari maka bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami hernia. Sedangkan untuk Zeeman test sendiri merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui klasifikasi dari hernia, tetapi batasannya di sini hanyalah untuk membedakan antara direct, indirect, atau direct, indirect inguinal hernia ataupun femoral hernia. Lalu untuk left examination-nya sendiri dilakukan untuk mengetahui kondisi-kondisi potensial yang dapat terjadi akibat dari hernia seperti dari CBC ataupun serum electrolyte-nya. Lalu untuk manajemen dari kasus ini sendiri dapat diberikan crystalloid fluid resuscitation yang merupakan kompensasi dari malabsorpsi cairan. Lalu dapat diberikan broad spectrum antibiotik yang dimana diberikan preoperatif yang merupakan bentuk profilaksi sepsis atau resiko infeksi postoperatif. Lalu di sini juga tentunya dilakukan operasi surgical hernia repair yang dimana dilakukan untuk mereduksi hernia dan memperbaiki dinding abdomen yang melemah. Lalu yang terakhir dapat dilakukan small bowel resection, yaitu sebuah tindakan yang memotong atau membuang bagian usus yang mengalami nekrosis dan menyambungkan bagian yang masih sehat atau menganastomosisnya. Untuk CRP dari kasus ini, indirect hernia mewakili 65-70% kasus groin hernia pada laki-laki dan perempuan. Lalu untuk isu etiknya sendiri, tentunya kita berpegang pada prinsip beneficence dan non-maleficence, yang dimana segala tindakan dan pemeriksaan yang kita lakukan sudah dengan cara menginform konsen kepada pasien dengan cara menjelaskan prosedurnya, indikasinya, lalu potensi ketidaknyamanannya, serta komplikasinya. Serta dalam prinsip pemberian treatment juga tentunya benefitnya lebih tinggi daripada kerugiannya. Lalu untuk autonomi dan justice-nya sendiri atas segala pemeriksaan, tindakan, ataupun manajemen yang kita berikan kepada pasien, keputusan tetap berada di tangan pasien apakah ingin menjalaninya atau tidak. Oke, baik. Mungkin sekian saja review dari kasus hernia pada kesempatan kali ini. Semoga make sense dan dapat membantu proses belajar teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye.